Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruang BK, sebuah ruang bicara persembahan dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan untuk para pemirsa setia Ruang BK dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hai Sobat BK, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan kita berdua, host paling kece dengan saya Jela Dahlan dan rekan saya Rika Widyastuti, dan kali ini kita kedatangan narasumber dari siswi kelas 12 yakni Nida Nurfadila. Halo Sobat BK, kenalin nih nama saya Nida Nurfadila dari kelas 12 MIPA 2 dan siswi SMA Negeri 1 Cidahu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Terima kasih. Jai, Ya. kamu punya aplikasi Wattpad gak? Oh punya dong, zaman sekarang nggak punya aplikasi Wattpad, Ketinggalan zaman. Nah Rika punya nggak nih? Punya dong, tapi kamu tahu gak sih teman Apa? kita nih, Nida Nurfadila, itu lagi populer banget di Wattpad. Kamu tahu? Hah? Serius? Serius, dia tuh bikin cerita Ya? dan pembacanya itu menuju 1 juta. Hah? Menuju 1 juta? Iya, hebat banget kan? Hebat banget sih. Penasaran ceritanya? Sangat penasaran. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada orangnya. Apakah itu benar? Untuk masalah populernya, Nida tuh nggak terlalu populer juga di Wattpad gitu. Oh, merendah, masih merendah ya. Masih merendah. Ya, cuman hanya sekedar penulis biasa aja gitu. Tapi untuk perihal pembacanya hampir 1 juta, ya itu betul gitu. Oh, itu betul. Iya. Tapi cerita awalnya bagaimana sih Nida bisa tertarik dengan dunia literasi gitu? Awalnya itu kan ditawarin sama temen Nida tuh ya, waktu zaman MTS kelas 9. Oh, masih iya. MTS. Oke. Ditawarin katanya buat download aplikasi Wattpad karena itu tempat buat baca-baca gitu. Berarti udah lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Dan akhirnya Nida ngedownload dan ya Nida bikin akun gitu, udah bikin akun, Nida coba-coba aja baca dulu. Nah dari baca-baca itu ada ketertarikan buat mencoba menulis gitu. Karena Nida kayak pikir kok orang-orang bisa ya bikin karya-karya gitu, kenapa Nida nggak bisa gitu. Jadi ya pada situ akhirnya Nida mulai mencoba menulis gitu. Berarti awalnya dari mencoba membaca dulu ya? Iya. Nah, dari sering membaca itu mulai ada ketertarikan untuk bisa menjadi penulis itu. Iya betul. Tapi untuk mulai menulis itu nggak kelas 9 MTS juga sih. Panjang ceritanya. Karena waktu kelas 9 MTS itu mulainya baru baca-baca dulu gitu. Oh. Nida mulai awal masuk kelas 10. Oh, Kelas awal 10 masuk kelas SMA, 10. iya. SMA. Oh. Oke. Tapi kan tadi di awal kita disebutkan ya, pembacanya itu menuju 1 juta. Nah, apa sih yang bisa membuat cerita kamu itu dibaca oleh banyak Ya, orang gitu? Apa yang menarik membuat itu. cerita itu menarik? Mungkin dari segi alurnya gitu ya. Karena kemungkin saya juga sering promosi-promosi gitu lewat akun Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya. Jadi Oh, iya. saya rajin-rajin promosi aja gitu. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu nih karya apa aja sih yang sudah dibuat oleh Nida nih gitu. Untuk karya alhamdulillah ada beberapa, tapi yang udah tamat ending gitu Oh iya. baru ada 2 gitu. Oke, ada 2. Apa aja itu? Yang pertama itu judulnya Diary Nida. Oh, Oke. dari Nida. Yang kedua? Yang kedua itu judulnya Rifana Lula. Oh, yang booming, Yang booming. ceritanya hampir 1 juta nih. Yang mana Yang nih? mana? Nah, yang untuk booming itu ceritanya yang berjudul Rifana Lula, karya Rifana kedua Lula. saya. Oh, Ya. karya kedua, itu Iya. karya kedua. Oh, karya yang pertamanya berarti dari Nida. Iya, dari Nida. Oke. Jadi karya kedua itu mengalahkan karya pertama Karya saya. pertama. Karya pertama. Iya. Oh, berarti karya pertama tidak booming karya yang kedua. Iya, Oh. karena mungkin dari segi apa ya, genrenya juga beda gitu. Oh. Kalau yang Diary Nida itu bergenre apa? Religi. Oh, religi. Oh, religi. Jadi Islami gitu. Oh, inti besarnya nih apa nih dari Nida? Kalau dari Nida itu inti besarnya dari apa ya, tentang percintaan seorang muslimah yang jatuh bucin ya, iya, bucin. yang jatuh hati sama seorang laki-laki tapi apa ya, hanya cuma bisa dipendam gitu. Jangan-jangan pengalaman pribadi nih, Iya, Jai. pengalaman pribadi ya. Dari Nida itu terinspirasinya tuh dari ambil kisah nyata juga, iya juga sih iya. Oh, itu yang cerita pertama itu sebagian besar diambil dari kehidupan nyata. Iya, ada beberapa yang diambil dari kisah nyata juga gitu. Wow.
Kayaknya itu juga bisa booming sih karena sedang populernya nih. Iya. Sedang cinta yang dipendam nih seorang muslimah lagi. Nah, kalau untuk genre yang kedua nih, Ripan Danula menceritakan apa sih? Gitu. Kalau Ripan awal itu menceritakan tentang kisah anak SMA juga gitu. Tentang Ripan yang jadi tokoh utamanya, dia itu memiliki sifat yang apa ya, karakter yang Cool. bad boy gitu, Bad cool, boy. dingin gitu anaknya. Oh. Jadi kalau sama perempuan itu kayak nggak deket gitu, kayak nggak tersentuh gitu anaknya. Oh, oke. Nah, tapi Ripan itu banyak banget digemarin sama para wanita-wanita gitu Oh, karena cewek-cewek sifatnya, ya? iya. Apalagi dia itu seorang ketua juga gitu. Oh, leader. Iya, Oh, leader. Ketua apa? Ketua geng gitu. Ya, ketua geng gitu. Oh, oke. Karena kenapa cerita kedua itu bisa booming karena saya ngikutin zaman-zamannya gitu. Karena pada saat itu lagi booming banget tentang cerita anak sekolah yang bad boy gitu, yang ketua-ketua geng-geng kayak gitu. Oh, berarti menyesuaikan dengan keinginan Iya, para pembaca. gitu. Nah, Oke. untuk cerita kedua itu Nida juga dapat rekomen dari salah satu pembaca Nida yang dari Nida gitu. Oke. Oh, iya. Beliau itu apa ya, menghubungi Nida lewat apa ya, aplikasi Wattpad-nya juga, menghubungi langsung katanya. Coba bikin cerita yang genrenya tuh kayak anak remaja, fiksi remaja gitu, tapi yang bad boy gitu. Nah, pada akhirnya saya mulailah bikin gitu. Tapi awal-awalnya juga saya dibantu sama teman online saya gitu. Oh, oke. Tapi cerita yang kedua tuh yang Rifan Alula itu terinspirasi dari mana? Kemudian kenapa judulnya Rifan Alula gitu? Nah, Pengalaman pribadi lagi nih Rik nih. untuk Ripanula enggak pengalaman pribadi sih, enggak ada itu. Berarti Oh, itu pure pure fiksi. fiksi. Iya, fiksi. Oke. Kalau untuk masalah judul itu awalnya itu udah 3 kali ganti judul sebenarnya karena bingung ya ini Iya. cerita mau dijudulin apa gitu, ide udah ada tapi judulnya nggak ada, kata Nida tuh gitu. Ya udahlah, diambil aja dari nama tokoh-tokohnya gitu. Ya muncullah jadi Rifan Alula gitu. Nama Rifan itu sendiri terinspirasi dari mana? Rifan gitu. Nggak tahu, tiba-tiba ada aja di otak Nida gitu. Iya. Oke. Dan Alulanya juga langsung itu aja terinspirasi. Iya, langsung terinspirasi tiba-tiba gitu. Bukan melihat, wah Rika nih cantik. Oh, namanya Rika aja, berarti kan seperti itu ya? Enggak. Oke. Kalau boleh tahu nih, ending cerita Ripan Danulanya gimana nih? Apakah gimana endingnya? Apa? Sad ending atau happy ending kah? Untuk masalah endingnya Happy. enggak juga, bisa dicek aja lah di Wattpad gitu. Oh, biar kelihatan. Ya biasa Penasaran gitu. Buat para penonton jangan lupa nanti baca ya Wattpad-nya yang berjudul Rifan Alula karya Nida Nurfadila. Nah, mungkin bisa diceritakan nih suka duka Nida selama menjadi seorang penulis gitu. Suka dukanya banyak banget sih. Kalau di sukanya itu ya alhamdulillah Nida dapat teman dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Wow. Teman Oke. online gitu. Menambah relasi gitu ya. Iya, menambah relasi pertemanan gitu. Ya. Bisa belajar juga ya bahasanya juga ya. Iya, Oke. sama Nida juga kan dia belajar tentang bagaimana sih nulis novel tuh kayak gimana gitu. Terus masuk komunitas-komunitas literasi juga. Sama alhamdulillah selama jadi penulis Wattpad, Nida pernah ditawarin untuk ngisi seminar. Wow, luar biasa, ya, Jai. walaupun secara online gitu. Sudah bisa mengisi seminar. Wah, luar hebat biasa. banget nih. Itu kan sukanya. Coba dong ceritain sedikit dukanya. Ya kalau dukanya apa ya, namanya juga seseorang penulis yang baru mulai gitu ya, pasti Iya. banyak ada salahnya gitu dalam Iya. membuat novel. Ya kadang-kadang suka dikritik sama para pembaca gitu. Iya. Oke. Tapi kadang-kadang yang paling sakit itu pembaca kasih kritikannya tuh pedes-pedes gitu, tanpa etika. netizen. Iya gitu. Netizen yang Iya. selalu benar ya. Iya, tapi untuk masukan kritik itu nggak apa-apa. Tapi Nida tuh lebih suka orang yang ngasih kritikannya secara halus gitu, secara Ya, benar. baik-baik ya. Iya. Sama masalah untuk dukanya juga ya dari penerbit gitu. Ada yang nawarin kontrak ke Nida dari salah satu penerbit gitu. Yang pada akhirnya Nida tuh ambil tawaran itu karena percaya juga lah, karena ada salah satu teman Nida yang online juga mau nerbitin karyanya di situ. Oh. Tapi Jadi diterbitin. percaya gitu. Ya percaya, ya ambil kontraknya dan
Nida juga udah tanda tangan kontraknya, terus dikasih tahu benefit apa sih yang Nida dapat selama nerbitin karya Nida di penerbit dia itu. Benefitnya itu apa aja kalau boleh tahu? Nida dapat royalti 15% dari penjualan buku nantinya. Terus dikasih 5x buku juga hasil terbit, dikasih piagam penghargaan kayak gitu, dikasih kayak hadiah-hadiah juga ada gitu. Tapi gimana sih caranya supaya cerita yang kita buat tuh dilirik oleh penerbit gitu? Nah, untuk dilirik dari penerbit itu sebenarnya gimana kitanya aja cara pembuat ceritanya gitu. Gimana penulisnya. Jadi kalau mau dilirik sama penerbit, kita juga harus pintar-pintar membuat alurnya gitu. Sebenarnya penerbit itu kadang-kadang mau ambil karya seseorang di Wattpad itu dilihat dari jumlah pembacanya gitu. Jadi kalau jumlah pembacanya sedikit, kemungkinan nggak bakal dilirik gitu. Selain dari pembaca ya dari isi alurnya juga gitu. Banyak minatnya enggak gitu, pasaran enggak. Karena sekarang tuh banyak banget karya-karya yang udah pasaran. Maksud dari pasaran itu jadi kayak banyak banget kayak judul-judul yang sama, terus alurnya yang sama gitu. Oke, untuk yang tadi ya, yang penerbit itu tidak pernah kejadiannya itu apa ya? Nah, untuk masalah penerbit ya Nida tuh pernah ketipu gitu sama penerbit. Pernah ya. Nah, penerbitnya yang tersebut tuh yang tadi yang Nida sebutkan gitu. Terus? Ya, awalnya kan Nida percaya aja ya, namanya juga orang baru pertama kali ditawarin terbit gitu. Seneng banget kan, excited. Gak mikir kayak, karya Nida terbit nih gitu, bisa masuk Gramedia gitu. Mikirnya ke situ, gak mikir ke yang lain gitu. Sebelum mau terbit kan Nida disuruh revisi juga ya sama pihak sananya. Nida revisi itu kejar 3 hari baru selesai revisi. Karena kalau cerita Wattpad itu jangan sama versi cetaknya gitu. Harus dibedakan. Iya, versi Wattpad sama versi cetaknya itu harus beda gitu. Nida revisi itu sampai begadang banget. Karena saking excitednya. Iya, biasanya kan tidur jam 9-an udah tidur. Ini waktu itu tuh jam 12 baru tidur gitu. Jam Demi 12, cerita itu. Demi cerita itu buat diterbitin gitu. Luar biasa sekali ya. Perjuangan. Iya. Dan sesudah ditipu itu bagaimana sih rasanya, sedih atau gimana? Apa sudahlah nggak mau ke Wattpad lagi apa gimana nih? iya ada sedikit trauma juga sebenarnya. Jadi kayak nggak percaya sama penerbit gitu. Karena sekarang tuh muncul penerbit-penerbit yang baru gitu. Tapi penerbit yang baru itu mereka kayak nggak tahu perihal penerbitan tuh kayak gimana sih, ada modal atau enggaknya gitu. Jadi kalau mau bikin penerbitan itu nggak mudah loh, harus punya modal yang lebih besar banget. Apalagi nanti harus gaji karyawan-karyawannya kan. Nah, waktu Nida juga masalah penerbit yang itu yang nipu Nida udah masuk ke ke tahap-tahap cetak juga gitu. Udah cover udah bikin, udah buat, dibikin, udah editing, udah layout. Tinggal versi cetaknya aja gitu, tinggal dicetak aja. Tapi tiba-tiba tertipu gitu, ternyata penerbitnya itu abal-abal. Iya, yang ininya tuh pemiliknya gitu. Ownernya. Iya, Nida kira awalnya tuh pemiliknya tuh kayak udah dewasa gitu, lebih tinggi dari Nida gitu. Ternyata bukan, lebih bawah dari Nida gitu. Tertipu oleh bocil gitu. Iya, tertipu sama tampangnya aja, karena tampangnya tuh kelihatan tua gitu. Tapi awal mula kamu tahu bahwa kamu itu ditipu dari mana? Dari teman-teman yang lain, karena ada satu grup yang buat menghususkan autor yang pinangan dari penerbit tersebut gitu. Nah kan nih katanya trauma nih kan oleh penerbit. Nah bagaimana sih bisa kembali lagi nih, bisa percaya nih kepada mungkin penerbit-penerbit yang lainnya tuh gimana gitu? Sebenarnya dari awalnya situ kan Nida udah trauma ya gitu, jadi kayak udah males lagi lah, nggak mau terbit lagi gitu. Tunggu penerbit mayor aja yang pinang Nida gitu, naskah Nida. Berarti ada beberapa tingkatan penerbit gitu ya? Di penerbit itu ada penerbit indie, semi mayor, sama mayor gitu. Indie itu yang paling rendah? Iya, dibilang rendah juga enggak sih sebenarnya mah. Jadi kalau indie itu cuman bisa bisa terbit secara online aja gitu penjualannya, nggak masuk Gramedia katanya gitu. Kalau mayor sama semi mayor itu bisa masuk Gramedia gitu. Ada tapinya nggak? Ada. Kalau mau masuk Gramedia itu kitanya juga ada harus bayar juga gitu.
ada pajak. Karena Nida pernah dengar salah satu penulis gitu, udah populer banget itu penulisnya. Nida juga udah kenal beliau gitu. Iya. Nah, beliau menerbitkan salah satu karyanya di salah satu penerbit gitu, dan masuk ke Gramedia. Beliau udah dapat royaltinya apa ya, gede banget gitu, gede banget pokoknya, udah berjuta-juta. Tapi tiba-tiba pas dia udah masuk Gramedia karyanya, dia kena pajak. Kok bisa gitu? Nah, itu nggak tahu pajaknya itu pajak apa ya. Iya. Mungkin pajak dari Gramedia tuh apa gitu. Karena dia juga pernah cerita di akun sosial medianya, karena dia tuh kena apa ya, kena pajak gitu. Oke, kan kita sedang menceritakan suka duka nih. Selain dari penipuan nih atau dari intinya, apakah ada hambatan dari media kah atau dari ceritanya gimana kah gitu? Untuk dari medianya iya, karena apa ya, karena Nida bikin cerita di Wattpad itu menggunakan handphone gitu. Oh, menggunakan handphone. Iya, jadi hanya sekedar menggunakan handphone doang gitu. Oh, luar biasa loh, luar biasa, Jan. sangat. Saya kira menggunakan laptop. Oh, kenapa nggak pakai laptop gitu atau komputer gitu? Ya karena kan kalau laptop kan saya juga nggak punya gitu, jadi Oke. hanya punya handphone aja. Oh, Memanfaatkan media yang ada ya. Iya, memanfaatkan media yang ada. Oke. Tapi ada gak sih keluh kesahnya gitu selama menggunakan handphone itu? Ada banget, banyak malahan gitu. Oh, banyak Bisa sekali. diceritakan mungkin? Ya namanya kan handphonenya sering lag gitu, Iya. Iya. sering rusak. Pernah handphone udah berapa kali ya handphone saya di servis tuh, handphone Nida 3 atau 5 itu. Kadang-kadang baterainya tiba-tiba apa ya, kembung gitu. Udah berapa kali ke kantor buat dibenerin gitu. Terus kalau mau update dari sinyalnya gitu, dari sinyalnya yang enggak memadai, sama kuotanya juga gitu. Pernah waktu itu handphone saya tuh tiba-tiba kayak nggak bisa apa ya, gerak-gerak sendiri gitu, gerak-gerak sendiri. Kalau ini mah Pargoy gitu ya. Kayak Pargoy gitu handphonenya teh. Handphonenya Pargo ini. Jadi Pargoy bukan ada di TikTok aja, ada di handphone oke. juga. Oke. Iya. Seperti itu. Nah, kan mungkin itu hambatan dari media ya. Iya. Mungkin Pargoy atau itu kan. Nah, cara mengatasinya nih handphone yang Pargoy seperti apa gitu. Ya untuk mengatasi handphone yang Pargoy ya di servis. tapi pernah gak sih ngerasa down gitu karena media yang digunakan tidak memadai gitu? Iya pernah. Apa ya, kesel juga sebenarnya kalau lagi enak-enaknya bikin cerita tiba-tiba handphone tiba-tiba nge-lag gitu. Oh iya. Ini kayak kesel banget ini, terus Ide tiba-tiba udah cemerlang tapi Udah media tidak mendukung gitu ya. nanti idenya teh hilang gitu aja. Makanya keselnya tuh dari situ. Oh. Jadi kalau misalnya ada rezeki ya pengen ganti handphone juga gitu. Nah, mungkin penonton ini yang mau beli laptop atau komputer boleh juga ya. Tapi semoga cepat tercapai ya, Amin. bisa membeli handphone baru atau mungkin laptop ya yang lebih memadai. Selama Nida menjadi penulis tuh, awalnya terinspirasi dari siapa? Penulis inspirasi Nida itu siapa? Sebenarnya penulis yang paling Nida suka itu adalah Bunda Asma Nadia gitu. Oh iya iya. Pasti kalian juga tahu ya, Rika Jaya, tahu pasti. Tahu. Ya kan beliau juga penulis bestseller banget gitu, apalagi karya-karyanya udah diterbitin gitu, udah jadi novel, terus ada yang jadi film, ada yang jadi Iya, series iya. juga kan. Selain Bunda Asma Nadia, mungkin Terelie atau Pidi Baik atau Enggak sih, itu Nida terinspirasi dari Bunda Asma Nadia, dari Diana Pebi sama Melia Nedian. Nah beliau itu penulis religi semua gitu. Oh, berarti Nida suka yang ceritanya religi gitu Iya ya? sebenarnya Nida tuh lebih ke bidang yang apa ya, genrenya tuh religi daripada yang fiksi remaja. Karena kan kalau fiksi remaja tuh kayak kata-katanya tuh harus zaman sekarang gitu, lo gue, terus apalagi kalau ceritanya tentang bad boy gitu, geng motor, jadi pasti ada kata-kata yang kurang enak. Nah di cerita di Panalula itu gimana caranya nggak ada kata-kata kasar kayak karya-karya yang lain gitu. Jadi Nida apa ya, yang setahu Nida aja masukin ke situ. Jadi apa ya, Nida berarti ngambil pemilihan katanya harus benar-benar iya, teliti ya. Sama kenapa Nida lebih suka religi, karena apa ya, biar bisa berdakwah juga gitu. Jadi Oh, setiap karya yang Nida buat itu ada diselipin satu apa ya, kayak nasehat dakwah kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi dari cerita yang booming itu yang Rifan Alula,
apa sih manfaatnya gitu, atau ada pesan nggak sih yang ingin kamu sampaikan dari cerita itu? Ya betul. Untuk dari cerita Rifa Nalula, pesennya apa ya? Saya juga bingung nih. Soalnya bucin banget ya. Iya, karena itu apa ya? Saya tuh Nida tuh ngikutin pembaca gitu. Jadi kalau pembaca maunya kayak gini ya udah saya ikutin gitu. Tapi kalau di cerita Rifa itu kan ada tentang masalah percintaan, mungkin ada sedikit pesan dari hal-hal gitu pokoknya mah. Dan saya juga sebenarnya di cerita Rifa Nalula tuh ada nyelepin beberapa nasihat juga di cerita Rifa Nalula gitu. Berarti gak cuma bucin-bucinan aja Iya, ya teman-teman, iya. tapi ada pesan tersendiri nih dari tersendiri. penulis. Iya. Nah, dan mungkin sekarang saya akan kembali lagi ke dunia Wattpad dengan apa ya, lebih aktif lagi gitu. Wah, harus banget, kita dikembangkan. support ya. Kita support. Karena udah lama banget Nida tuh nggak kembali ke Wattpad ya, dari awal mulanya dari penerbit tersebut gitu. Oke. Jadi sekarang cerita Rifa Nalula bakal direvisi sama Nida gitu. Awalnya kan udah dipublish sampai tamat, Iya. tapi sama Nida dipublish lagi. Jadi yang dipublish itu cuma hanya beberapa part aja gitu, halaman. Oke. Supaya penonton nih untuk ingin cerita Rifa Nalula akan ada revisinya nih. Ayo kita tonton sama-sama, baca bareng-bareng biar tertarik nih. Iya. Nah, ada nggak sih untuk teman-teman nih, motivasi untuk teman-teman supaya bisa seperti Nida nih, bisa bangkit dari ketipuan atau gimana, bisa menulis gitu. Iya. Sebenarnya untuk motivasi buat kalian ya, mungkin apalagi perempuan-perempuan gitu, pasti kalian suka ngehalu atau apa gitu ya. iya. Iya, pasti suka ngehalu gitu. Menghalu sebelum tidur. Iya, jadi lebih baik kehaluan kalian itu dituangin aja ke aplikasi Wattpad gitu. Sebenarnya Bener banget. aplikasi penulis itu bukan hanya Wattpad aja, tapi banyak banget gitu. Ada Wattpad, ada Dream, terus ada Inopel, ada Nopeltoon, banyak banget. Dan saya juga pernah ditawarin sama aplikasi Dream sama Nopeltoon buat bikin kayak di aplikasi tersebut gitu. Oke. Cuman ya sayangnya saya tolak gitu. Apa sih bedanya Nopeltoon, Wattpad, dan kenapa sih ditolak gitu? Sebenarnya kalau bedanya nggak ada ya, sekarang sama-sama penulis, sama-sama tempat nulis gitu. Iya. Aplikasi menulis gitu. Cuma ya bedanya kalau di Nopeltoon Dream itu kitanya authornya itu digaji gitu. Tapi digajinya itu kalau udah dapat kontrak. Nah, kemarin itu saya mau dikontrak sama pihak sana, tapi sayangnya malah nolak, malah lebih pilih Nida tuh lebih milih penerbit daripada mereka gitu. Oke. Nopeltoon menawari saya kan nawarin ke Nida itu lewat aplikasi Wattpad, langsung hubungi saya pihak editornya. Nah, udah dikasih rinciannya juga ini gajinya berapa. Nah, kalau di Dream juga Inopel tuh sama menghubungi Nida lewat aplikasi Wattpad juga gitu. Nawarin juga katanya. Tapi kalau di Dream itu sesuai viewers dari Wattpad-nya, pembaca. Kan pembaca Nida hampir 1 juta ya. Iya. Nah, nanti ada uang muka dari Dream. Nah, uang mukanya itu 150 USD. Dolar. Wow. Luar Jadi biasa. kalau dirupiahin tuh apa tuh? Berapa? Berapa ya? Mungkin. Kita soalnya belum pernah pegang uang dolar, jadi nggak bisa. Iya. Ya, seperti Tapi tadi kan cerita yang Rifa Nalula itu yang sempat mau dicetak kan Iya. dan tertipu. Itu sekarang nasibnya bagaimana? Apakah Untuk masalah nasib cerita Rifa Nalula itu ya saya simpan aja di Wattpad gitu. Sampai ada penerbit yang mayor gitu meminangnya. yang meminangnya. Iya, ya. meminang naskah saya bukan sayahnya. Karena kalau saya mah udah nunggu dia aja. Kode teman-teman, kode. Nunggu dia gitu, dianya jauh banget soalnya. beda pulau ya? Iya, beda pulau. Atau beda alam mungkin. Enggak dong, beda alam, enggak. Oh, enggak. Kirain beda alam gitu. Tapi gimana sih cara kamu bisa mendapatkan pembaca yang jutaan itu? Nah, buat temen-temen barangkali yang nanti minat buat nulis di Wattpad gitu. Nah, gimana sih cara buat dapetin viewers pembaca di Wattpad itu? Caranya kalian rajin-rajin promosi gitu. Kalian promosi bisa di grup Facebook, di TikTok, di Instagram WA, kalian, di WhatsApp juga. Iya. Di Facebook itu banyak banget grup-grup Wattpad gitu. Tinggal kalian cari aja di pencarian grup-grup Wattpad gitu. Nanti kalian bisa promosiin di situ. Karena sekarang tuh Wattpad tuh lagi booming banget. Tahu nggak sih film Dear Nathan tuh? Dear Nathan. tahu, Iya, Dear tahu. Nathan. Dear Nathan. Nah, Oke. itu diambil dari mana coba? Dari Wattpad ya? Iya, betul, dari Wattpad. Oh, oke. Yang Dear Nathan, Hello Salma, Thank you Iya, Salma gitu. Iya, itu diambil dari Wattpad dan penulisnya tuh Erisa Febriani kalau nggak salah ya. Iya, iya. Ya. Nah,
kedepannya nih rencana atau harapan dari Nida nih untuk cerita Nida nih apa sih gitu? Untuk rencana karya Nida tuh ya mungkin sekarang mah mau didiemin dulu aja di Wattpad gitu ya. Sampai ada penerbit yang Iya, mayor apa gitu. yang tadi Nida bilang gitu sampai Iya. penerbit mayor. Sebenarnya kalau diterbitin sekarang juga bisa aja. Nanti saya ambil apa ya, self publishing gitu. Oh, Cuman kan kalau self publishing itu kitanya yang bayar ke penerbit. Jadi kan nerbitin sendiri gitu. Jadi bukan dipinang. Tapi kalau masalah untuk self publishing itu biayanya sangat besar banget gitu. Jadi nggak memungkinkan. Jadi untuk sekarang Nida lebih baik diam dulu aja gitu, istirahat dulu aja. Kalau misalnya ada penerbit yang bener-bener gitu, kalau mau minang naskah saya boleh-boleh aja. Karena yang lebih sering dipinang itu naskahnya Ripana Lula gitu. Kalau Diary Nida itu cuman beberapa penerbit aja gitu. Berarti kesibukan Nida sekarang juga masih sama menulis itu. Tapi untuk masalah kesibukan menulis itu nggak terlalu ke menulis sekarang. Berarti gimana sempetnya aja ya kalau menulis tuh? Ya gimana kalau pilihan menulis itu Nida gimana mood aja sih gitu. Oh, gimana mood? Iya. Kalau moodnya jelek ya udah enggak gitu. Oh, untuk sekarang masih menikmati hidup gitu. Iya. Menikmati hidup dan memikirkan dia. Wajah cerita dari Nida ini benar-benar menginspirasi sangat ya, luar sangat biasa luar sekali biasa. sih. Tapi sangat sayang Rik, saya greget banget sih. Nih obrolan ini sangat menarik ya, tapi sangat sayang sekali waktunya sudah. Aduh, saya kalau di ujung acara nih suka greget gitu. Kenapa harus Berakhir waktunya. ya harus berakhir gitu. Oke, buat teman-teman semua, semoga cerita kali ini ya dari seorang siswi nih kelas 12 SMA Negeri 1 Cidahu. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kalian semua. Betul. Semoga kalian bisa terjun juga ke dunia literasi, oke? Amin. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dengan saya, host paling kece, Jere Dalan, dan rekan saya, Rika Widyasuti. Kapi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.